Jadi baik, kita lanjutkan kembali untuk pertemuan yang tadi siang sebelumnya ya. Nah, seperti dari materi kita, ya insya Allah sebentar lagi kita akan masuk ke tahapan mediasi. Ya, mungkin ada banyak hal yang beliau sampaikan dan banyak sistem cara tertentu yang nantinya mungkin akan dijabarkan langsung oleh beliau. Nah, sekarang sambil menunggu teman-teman kita, tolong ambil HP-nya, kabarkan ke teman-teman yang tadi balik segera. Acara sudah kita mulai ya. Insya Allah dilanjutkan sedikit untuk materi tadi siang ya. Dan kepada materi kita kami silakan. Baru nantinya dimulai dengan bagian kelompok untuk tahapan mediasi. Lihat kamera kiri kanan sudah sangat banyak ya kan. Baik, kepada materi kita kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sholat sudah? Makan sudah? Sudah. Oke, sholat dan makan sudah. Alhamdulillah. Adik-adik yang dirahmati Allah, sambil ya, seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, sambil menunggu teman-teman kita yang lain ada, saya coba sambung sedikit. Ini ada dua halaman saya ramu. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi sebuah pengetahuan kecil bagi adik-adik. Tadi materi pertama tadi apa? Peran humas. Nah, kalau humas punya peran, berarti humas punya tugas. Nyambung kan? Humas kalau punya peran, berarti humas juga punya tugas. Nah, ini yang akan saya coba kita lihat tugas humas. Itu tugas pokok dan fungsi, itu fungsi humas. Pertama sekali itu apa saja tugas pokok hubungan masyarakat atau humas. Tugas humas yang bagian hubungan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan analisis. Pertama sekali melaksanakan analisis penyiapan atau ya penyiapan rancangan kebijakan dalam bidang hubungan masyarakat. Menyiapkan rancangan. Rancangannya itu untuk apa? Untuk tahun kemarin? Tidak, untuk tahun depan. Setiap rancangan itu untuk tahun berikutnya. Dan kemudian fungsi humas itu yang pertama sekali pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijaksanaan pengelolaan informasi. Seluruh informasi itu dirancang kembali dan disiapkan kemudian dirancang. Kemudian pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan dokumentasi. Itu berhubungan antara satu dan dua, sangat erat hubungannya. Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan penyelenggaraan publikasi, sangat erat masih hubungannya. 1, 2, 3 masih erat sekali hubungannya. Bukan hubungan antara 1 dan 2. Kemudian penyelenggaraan kegiatan keprotokolan. Kalau di situ saya masukkan ke protokolan daerah. Kalau kita di UI ke protokolan di UIN arahnya. Ya. Itu kenapa saya masukkan ke protokolan daerah, karena saya pernah memberikan materi ke daerah, jadi nggak sempat saya ya. Dan kemudian penyelenggaraan tata usaha bagian humas. Humas dia ada menyelenggarakan tata usaha. Adik-adik nanti kalau mau buat acara, mau minta MC, mau apa dan sebagainya, harus melayangkan sedikit secari kertas memohon dan memohon. Nah, itu diselenggarakan oleh administrasi humas. Dan kemudian tugas pokok dan fungsinya pengumpulan data atau pengumpulan informasi dan dokumentasi. Nah, ini uraian tugas humas. Itu pertama sekali humas menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan seperti apa yang saya sampaikan tadi sebelum zuhur tadi.
menghimpun, maka sampai saya katakan tadi kita sampai insomnia. Oke. Kemudian menyusun rencana kerja anggaran. Ini instansi kita ini UIN, instansi pemerintah. Instansi pemerintah dia ada anggaran tahunan. Dan itu disusun oleh pihak humas. Kemudian yang ketiga itu mengumpulkan, menganalisa, menyajikan data informasi yang berhubungan dengan informasi dan dokumentasi. Adik-adik akan menjadi mahasiswa alumni. Ya. Ketika menjadi alumni, adik-adik akan berhubungan dengan humas. Paling kurang adik-adik akan datang sana ambil foto. Itu disiapkan oleh humas. Ketika sudah ada dibutuhkan, nah, itu akan datang harus ngambil. Nah, itu disiapkan oleh humas. Kemudian menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan informasi. Semua itu diinventarisasi. Kemudian dikumpulkan. Ini bapaknya juga kumpulkan. Bapaknya. Dia itu juga nanti menjadi dokumentasi. Dokumen itu nanti jadi dokumen humas. Nah, itu yang sedang dibuat oleh bapak di belakang. Nah, kemudian menerima keluhan masyarakat ini yang sangat urgen maksudnya. Kenapa? Kadang-kadang masyarakat datang itu dengan wajah ampun. Kalau kita orang humas kalau tidak arif melayani kebijaksanaan, tidak dengan kebijaksanaan melayani mereka, wah ini akan bisa menjadi rekrut. Nah, contoh saya katakan satu. Pada saat dilaksanakan wisuda akbar, jumlah mahasiswa 1.100 lebih, satu hari harus selesai. Dalam satu hari 1.150 anak orang kalau tidak selesai. Satu hari harus selesai. Nah, pada saat itu ada orang tua wali yang datang marah-marah. Kenapa beliau itu marah-marah? Kita memahami kewajiban kita dengan yang di atas itu tetap harus kita laksanakan. Tidak ada tawar-menawar. Mau apapun dia profesinya, mau apapun pekerjaannya, terserah. Tetapi kewajibannya dia di atas itu wajib dilaksanakan. Kita pahami itu, kita ngerti. Tapi orang tua tadi minta dihentikan itu. Bagaimana? Sementara kita konsep sudah sampai jam 1:15, paling lama jam 1:13:30. Paling lama. Setelah itu, nah panitia yang pergi sholat pun terus sholat. Yang nggak sabar sholat merasa sudah kekrok di dalam, ya silakan terus cari terusan. Supaya yang kekrok lagi yang di dalam sini. Itu. Nah, bagi kita mahasiswa ditopang apa dengan topang? Dengan kotak persegi. Satu kotak persegi. Ya ada air di situ, ada semua. Itu. Nah, tetapi ketika datang seorang wali mahasiswa dengan mencap, ini bagaimana? Ini protes masyarakat. Kita harus arif memberikan jawaban. Wah, ini kita begini. Kita nggak boleh masuk terus masalah syariat langsung memberikan jawaban. Iya, kita sudah kita konsep sampai jam sekian. Oh Bapak, kalau memang Bapak melaksanakan silakan Bapak bilang, kami sediakan tempat Pak, isian tempat. Insya Allah. Dan alhamdulillah pada saat itu bisa menerima beliau. Orang begitu. Bagian satu. Kemudian yang ketujuh itu mengelola dan menganalisa kotak saran, itu sudah biasa. Mendokumentasikan audio visual. Itu dia audio visual. Ini audio visual. Ini dokumentasi. Nah, kemudian membina dan mengkoordinasikan kegiatan kehumasan. Membina dan mengkoordinasikan. Kemana koordinasinya? Koordinasinya pertama sekali koordinasi dengan atas. Ya,
dengan atas maksudnya atasan. Humas, Daman Kabak, Kasubag, kemudian Kepala Biro, kemudian Wakil Rektor dan Pada Rektor. Itu yang pertama. Kemudian koordinasinya mana lagi? Koordinasi dengan penyelenggara acara. Bila seandainya adik-adik perlu meminta MC umpamanya ke Humas. Humas ada MC. Siap pakai. Kapan saja. Pertanyaan adik tadi kepada ibu adik tadi, itu kalau MC kita di Humas, tidak susah. Sekarang dibutuhkan, sekarang belum siap. Tidak susah, ya. Nah, yang bertanya tadi nggak ada ya? Belum datang ya? Ya belum sampai, belum datang, belum sampai ya. Ya, kemudian menyusun menganalisa clipping, itu biasa. Itu pekerjaan aja. Oke, lanjut Pak. Nah, kemudian mempersiapkan bahan-bahan pameran, itu tadi sudah. Mendistribusikan penerbitan, itu udah oke. Mengelola administrasi sambutan. Nah, ketika ada datang pejabat-pejabat tinggi negara maupun tamu dari luar, ini Humas punya kerja sebenarnya. Kerja Humas menyambut mereka. Dan kemudian mengarsipkan bahan itu oke, mengelola administrasi publikasi oke, sudah, mengelola data dinding bagian Humas oke, melaksanakan tata usaha bagian Humas itu sudah rutin, melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan. Nah, ini akhir tahun. Nih sekarang nih, kewajiban Humas sudah harus menyusun laporan akhir tahun. Sekali nyusul laporan kepala dunia. Nah, kemudian bagian B, tadi bagian A ya, ini publikasi, tugas pokok publikasi. Nah, uraian tugas, menghimpun, tidak bisa hadir. Ya. Kemudian mendistribusikan produk-produk untuk publikasi. Nah, adik-adik, kalau perlu majalah, warta yang mengenai kegiatan-kegiatan pimpinan kita Winara diri itu di Humas. Ya. Kemudian ya ini saya potong supaya agak cepat sedikit. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan. Ya, oke Pak. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan. Nomor berapa tadi? Sudah kelewatan. Menyelenggarakan pelayanan pers. Nah, ini menyelenggarakan pelayanan pers ini yang susah. Kenapa? Terkadang ketika kita mengundang awak media, ketika kita mengundang awak media, kita mengundang 10, yang datang 2. Oke, yang datang 2. Tetapi datang juga bisa juga. Oke, kita katakan yang datang 2. Nah, yang lain bisa kita kirim press release. Kita kirim beritanya, yang lain, oke katakan. Tetapi kalau dalam acara seperti ini, yang datang tadi pagi ada 100 orang, sore ini tinggal 40 orang, yang 60 orang lagi datanya kemana mau kita kirim? Nggak tahu ya? Nggak tahu kemana mau kita kirim. Atau sebentar lagi kita habis materi ini, kita akan mengadakan diskusi kelompok. Apa kita kirim diskusi kelompoknya? Tidak bisa. Nah, inilah yang disampaikan oleh Ibu Ade tadi pagi ketika beliau di Kanada ya. Beliau di Kanada, beliau ikuti acara. Beliau nggak ngerti apa, saya nggak ngerti. Dan yang disampaikan, tetapi para hadirin dan hadirat yang mendengarkan dengan khusyuk. Itu kan yang disampaikan Ibu Ade. Dan mereka tepat betul. Oke. Kemudian merencanakan, menyusun dan membuat materi audiovisual sudah, merencanakan, menyusun dan membuat materi alat bantu presentasi pimpinan. Alat bantu presentasi pimpinan. Apa itu alat bantu presentasi pimpinan? Pertama sekali, paparan. Dan
kemudian makalah atau catatan-catatan. Nah, kemudian apa lagi? Bantuin tanda tunjuk seperti lampu, itu kan alat peraga. Siapkan data-data dan sebagainya. Nah, kemudian untuk mengadakan jumpa pers itu kerja humas, menyiapkan orang awak media untuk bertemu dengan pimpinan. Nah, ketika untuk mempertemukan awak media dengan pimpinan, dengan atasan, ketika jumpa pers tadi, nah ini kerja protokol. Kerja protokol adalah untuk memberikan info dulu kepada awak media. Pertama mestinya, Bang, ini nanti apa yang mau abang tanyakan? Pokok-pokok pertanyaannya apa saja. Ketika awak media memberikan catatan, oh ini nanti ini yang kami tanya, ini yang kami tanya. Untuk apa itu? Itu tujuannya adalah untuk supaya pimpinan atau atasan kita ketika memberikan sebuah jawaban itu langsung kepada tujuan, langsung mengena pada tujuan, tidak belak-belatik kemana-mana, atau tidak dengan bahasa lain tidak bingung. Kenapa? Kadang-kadang ada pertanyaan dari awak media yang tidak diketahui oleh pimpinan kita. Oke. Kemudian yang berikutnya mengkoordinasikan dan menyusun kebijakan, melaksanakan evaluasi. Oke, lanjut Pak. Nah, ini nanti akan sampai ke bagian pertanyaan tadi pagi juga. Oke, bagian protokol. Nah, di humas itu adalah sebuah lembaga kehumasan. Di dalam lembaga kehumasan itu ada kegiatan tentang publikasi, ada kegiatan tentang dokumentasi, ada kegiatan tentang informasi, ada kegiatan tentang pengaturan. Kegiatan tentang pengaturan itu yang namanya keprotokolan. Ini dia mengatur protokol itu mengatur. Apa yang diatur? Semua yang diatur. Yang tidak diatur itu adalah masalah tata usaha, itu yang tidak diatur. Yang lain semua diatur. Termasuk juga pimpinan mau berangkat kemana saja pergi itu diatur protokol. Protokol banyak kerjaannya. Oke, tidak saya lanjut. Pertama sekali uraian tugas humas itu menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kembali lagi ke protokol itu ya. Nah, itu mengumpulkan, menganalisa, menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan keprotokolan kebijakan. Nah, ini tidak saya apalagi, nanti ada aja di kertasnya, nanti kita buka sesi untuk tanya jawab sedikit, tidak lama-lama ya, karena kita nanti mau mediasi ya. Ya, lanjut Pak, lanjut. Nah, ada lagi ini. Oh ya, nah ini dia. Perbedaan pembawa acara, namanya MC. Itu yang ditanyakan oleh tadi pagi ya. Pembawa acara, protokoler, itu penting kita pahami supaya tidak salah kaprah. Perlu dipahami. Nah, bisa dikatakan pembawa acara atau MC, protokol dan protokoler adalah serupa tapi tak sama. Sering orang salah memahami. Kadang MC dibilang protokol, iya kan? Itu sering terjadi kalau ketika kita di SLPA ya, sering terjadi. Nah, apa maksudnya pembawa acara itu? PA ya. Orang yang membawakan acara atau memandu acara secara umum, terutama acara resmi. Siapa dia? Setiap MC
pembawa acara itu sangat gampang sebetulnya. Jadi kalau menanggapi pertanyaan tadi pagi itu, kalau seorang MC tidak usah susah. Datang, saya dengan MC, oke. Tertib acaranya mana Pak? Sama panitia kan? Tertib acaranya mana Pak? Sudah ada tertib acara? Bang, saya minta maaf. Minta tertib acaranya Pak. Tertib acaranya tinggal lihat saja. Tertib acara ini, Pak ini ada ini Pak, Pak ini atau tidak ada ini Pak ini bahasanya gak rancu Pak ini begini Pak ini begini. Oh gitu pulang saja lah kamu. Iya. Banyak kali bertanya. Tapi seorang MC memang harus begitu. Kalau tidak nanti salah. Seorang MC harus begitu. Nah, kemudian seorang MC kita tidak tidak bisa lahir seperti lahir kita dari ibu kandung kita. Seorang MC itu tidak bisa lahir begitu saja. MC itu juga punya bakat. Dia lahir dari bakat. Kebiasaannya MC itu cewek ya? Tapi jangan salah, cowok juga banyak yang jadi MC. Di negara luar banyak cowok jadi MC. Cuman di negara kita ya, yang banyak cewek jadi MC. Kenapa? Karena suara cewek itu lebih lembut. Suara kita cowok agak pecah. Tapi kalau memang bisa diatur bahasanya lebih bagus. Contoh di Indonesia Award, MC-nya digabung kan? Cewek dan cowok. Nah ini dia. Jadi kenapa di acara-acara resmi dan sebagainya itu MC-nya lebih banyak cewek, perempuan? Itu tadi alasannya karena kelembutan. Tetapi jangan salah, seorang MC dia harus bahasanya itu harus menekan, nadanya itu harus menekan. Para hadirin yang terhormat, diharapkan para hadirin yang terhormat, acara segera dimulai. Diharapkan semua HP untuk dinonaktifkan. Terima kasih. Itu harus ditekan bahasanya. Bukan hadirin kita persilakan HP-nya untuk dinonaktifkan ya. Tidak begitu. Dia punya bahasanya sendiri. MC punya mimik bahasanya sendiri. Begitu juga seorang protokol juga punya bahasa protokol. Bahasa protokol dia tidak semua orang mengerti. Saya sulit sekali mempelajari bahasa protokol. Terus sulit saya pelajari bahasa protokol. Protokol itu bukan gampang. Dia harus punya wibawa. Dia harus berwibawa. Seorang protokol dia harus berwibawa. Dan seorang protokol dia selain daripada wibawa, dia juga harus berani. Bukan hanya berani tampil, berani mengatur. Contoh, Menteri Azwar Abu Bakar kita datang ke UIN. Contoh satu lagi, Andi Mararangeng ketika datang ke UIN. Seorang protokol yang tampil ke depan itu, ke dalam pengaturan, dia protokolnya harus berani. Ketika melihat dasi dari tamu kita yang agak mercy, tahu mercy? Tahu mercy? Apa itu mercy? Mereng sedikit. Jadi ketika melihat dasinya mereng sedikit harus berani. Permisi Pak. Ya silakan. Dasi Pak. Oh ya benar kan. Itu bagi orang yang mengerti protokol. Dia harus berani. Jadi bukan protokol itu, Pak, maaf ya Pak,
Bapak tadi dari sumur ya? Dari kamar kecil ya Pak? Iya, ada Pak. Maaf ya Pak ya. Iya Pak. Belum terkancing Pak. Improvisasi humoris atau menghibur audiens, membangkitkan semangat atau antusiasme, mengenal pembicara, pemimpin, apus dan sebagainya. Oke, itu selesai MC. Di dalam humas juga nantinya itu harus ada keynote speaker. Tahu keynote speaker? Keynote speaker. Ya. Itu adalah orang yang sebagai pembicara utama yang menyampaikan pesan secara garis besar dalam durasi waktu 45 menit dan maksimal 2 jam. Kita sudah lebih 2 jam ya. Ya, berarti sudah lebih target. Oke. Nah, itu namanya keynote speaker. Kemudian protokol sudah kita bahas ya. Nah, kemudian semua kamus besar ini itu dasar-dasar dari saya dulu peraturan upacara di istana dan sebagainya, itu nanti pelajari langsung. Kemudian protokol, itu pengertiannya. Protokol menurut KBBI, apa KBBI? Ya. Ke protokol artinya berhubungan atau berkaitan dengan protokol atau bersifat keprotokolan seorang. Protokol harus biasa melakukan ya, biasa itu bukan biasa melakukan pengaturan ya seperti saya sampaikan tadi, protokol itu adalah pengaturan, harus biasa melakukan pengaturan. Kemudian dalam bentuk apapun sebelum tata acara, pengaturan. Ini kerja protokol sebenarnya, kerja protokol. Kemudian speaker, protokol sebelum acara mulai, itu harus diperhatikan seorang protokol. Kemudian tata tempat, ini kerja protokol harus diperhatikan. Tempat sudah rapi kan, di mana duduk pimpinan, kemudian yang datang siapa. Nah, nantinya kan jadi pengatur, yang duduk siapa. Kemudian pilkada kita yang bersaing berapa kelompok, berapa pasangan, tapi kita lupa di belakang mereka itu ada kelompok-kelompok yang punya kepentingan masing-masing. Itu sudah masuk ke dunia politik, tapi saya tidak bicara politik. Saya tidak bicara politik, itu masuk dalam dunia politik. Nanti kalau adik-adik yang sudah masuk dunia politik ngerti sendiri lah. TST ya, tahu sama tahu, bukan tahu sama TP. Nah, itu. Nah, yang menjadi satu pertanyaan besar kan bagaimana peran humas ini tadi kan? Yang menjadi masalah bagi orang humas itu bukan kepentingan kelompok, bukan kepentingan kedua kelompok atau ketiga kelompok yang ketiga dan sebagainya. Yang menjadi masalah bagi humas bukan itu sebetulnya deh. Tapi yang menjadi masalah besar bagi seorang humas ketika menghadapi hoa tadi. Seorang humas di mana mau berdiri? Di kaki mana dia mau berdiri? Kalau dia menghadapi hoa, tempat dia berdiri kan? Nah, ini masalah besar bagi seorang humas. Dia mau berdiri di kaki si A, sementara ini belum tentu benar beritanya. Dia mau berdiri di kaki si B, juga begitu, ini belum tentu benar. Dia mau berdiri di kelompok yang ketiga, yang remang-remang, kelompok remang-remang, juga tidak jelas, karena ini hoa masih dianggap. Hari ini kita disajikan oleh informasi-informasi yang tidak jelas kan?
Nah, inilah tugas kita semua untuk menjelaskan informasi itu. Maka kita harus pandai-pandailah menyaring. Kalau nggak bisa pakai jaring ikan sure, pakailah jaring ikan suming saja, atau ikan teri, ya. Nah, ini tugas humas sebetulnya. Jadi yang menjadi masalah bagi seorang humas adalah hoak. Jadi nggak tahu kemana mau dijawab begini, nanti kalau ada masalah mau dijawab begini, timbulnya begitu, mau dijawab begitu, timbulnya begini. Ini masalah yang paling susah untuk dihadapi oleh seorang humas. Kalau yang timbul masalah yang lainnya itu kecil sama humas itu. Dia adalah humas Polda, lihat humas Kapolri. Bagaimana besar masalah selesai, tidak ada masalah apa-apa. Masalah satu lagi, tinggal oke Pak, itu sedang dipelajari, sedang ditelusuri dan sebagainya, sedang dipelajari, sedang ditelusuri, kemudian nanti akan kita angkat lagi. Dan untuk hari berikutnya kami akan mengadakan press release Pak, mudah-mudahan ini sudah ada kabarnya yang jelas terang benderang untuk Bapak. Itu kan jawaban. Jelas kan? Jadi jawabannya jelas. Tapi kalau Bapak, bagaimana mau kita jelaskan? Oke. Kemudian yang mengenai yang pertama tadi, karakteristik seorang humas. Humas tadi dalam materi pertama sudah saya sampaikan. Semua kita ini humas. Semua kita ini punya karakter. Karakter punya karakter kita sendiri. Nah, jadi yang dikatakan man of a man itulah kita. Karakter itu diri kita. Jiwa itulah jiwa kita. Tapi maksud yang ditanyakan itu tadi adalah karakter kehumasannya kan gitu. Karakter humasnya. Kita semua ini humas punya karakter sendiri-sendiri. Kalau humas itu tidak punya karakter khusus, dia seperti saya katakan ini ya. Ini sendok. Karakter sendok ini kalau di patah. Apakah patah ini karakter? Bukan. Patah ini bukan karakter. Memang sifat dia lembut, makanya patah dia. Nah, tapi yang namanya karakter sendok ini mana? Siapa tahu? Dibaca dengan kasat mata. Sebenarnya karakter itu bahasa lain daripada sifat. Ada ini dari semua mau tanyakan sifat kehumasan itu bagaimana kan gitu juga. Karakter humas itu begitu juga. Humas itu, seorang humas kan tidak bisa kita katakan dia punya karakter humas. Enggak. Sifat humas juga tidak bisa. Humas itu memang punya kita, diri kita, semuanya itu kita. Kita ini humas. Setiap kita ada hubungan dengan orang lain berarti kita humas. Simpel kan? Simpel dan singkat sekali. Namanya humas, setiap kita ada hubungan dengan orang lain, itulah humas. Hubungan masyarakat. Namanya kita hidup di masyarakat, tetap kita itu humas walaupun diri kita sendiri. Walaupun kita satu, kita sendiri, itu tetap humas. Tetapi humas itu kenapa sampai dibuat ada satu lembaga? Nah, ini ada pengelola kehumasan. Di satu-satu lembaga ada pengelola kehumasan, makanya dikatakan humas. Tetapi humas yang pada hakikatnya semua kita, diri kita ini semuanya humas. Ada hakikatnya. Jadi humas itu tidak bisa dilukiskan sebagai sebuah karakter, nggak bisa. Ya. Saya nggak mau buat contoh yang lain. Kalau saya buat contoh yang lain jadi bingung nanti. Jadi humas itu tidak bisa dilukiskan sebagai sebuah karakter.
bisa. Kenapa? Karena semua diri kita itu adalah humas. Karakternya siapa? Ya, diri kita. Tetapi kalau adik mau tahu bagaimana caranya humas diri kita ini untuk bisa meyakinkan orang lain, untuk bisa mengambil simpatik orang lain, nah itu lain lagi. Itu bukan karakter, cara juga itu harus dilatih. Harus dilatih. Cara mengambil simpati orang lain harus dilatih. Banyak. Saya pelajari dulu. Ketika saya tahu kami tidak punya anak, saya tidak berdoa ya, dengan ini sebagai contoh. Saya tahu kami tidak punya anak. Kami sayang sekali pada anak. Nah, itu cara. Karakter kami bagaimana? Karakter kami jauh dengan keluarganya, atau tidak begitu komunikan dengan keluarga. Itu saya tahu. Nah, dari situ saya bisa masuk. Pak kami maunya kita jadi saudara lah. Setelah saya beri tanah Pak kami nanti kita jadi saudara. Senang kan? Karena Pak kami tidak dekat dengan saudaranya. Dan itu sudah masuk. Humasnya sudah masuk itu. Nah, kemudian ketika saya mau datang ke rumah Pak kami, saya bawa anak saya paling kecil. Nanti sampai ke rumah Bapak itu kamu lari-lari ya. Kalau ada kucing nanti ya, kamu nanti kejar-kejar kucing di rumah Bapak itu ya. Senang Pak kami. Jangan pulang ya anaknya, tidur sini saja ya. Begitu kan? Dan itulah yang saya lakukan ketika saya ditanya. Bayangin harga tanah dari harga 500.000 jatuhnya jadi 300.000. 500.000 per meter, 300.000 jadi 300.000, 400 meter saja. Rumah saya masuk, nggak rugi ya saya di rumah saya. Karena membakar, digunakan ilmu humasnya itu digunakan. Nah, yang kedua, proaktif, ya. Yuli tadi mau pokoknya itu proaktif. Bagaimana cara proaktif begitu? Cara proaktif, selesai kuliah nanti mau buat program, pulang ke kampung. Ya, ini mahasiswa semua. Selesai buat program, pulang ke kampung. Apa programnya? Pelajari dulu programnya. Sesuaikan program yang adik-adik buat di kampung nanti, sesuaikan dengan kampung halaman kita program itu. Jangan program nanti program yang tidak sesuai dengan kampung halaman kita. Nggak mungkin orang lain mendukung. Itu juga harus diperhatikan. Program yang kita tawarkan. Cuman di negara kita ya, yang banyak cewek jadi MC. Kenapa? Karena suara cewek itu lebih lembut. Suara kita cowok agak pecah. Tapi kalau memang bisa diatur bahasanya lebih bagus. Contoh di Indonesia Award, MC-nya digabung kan, cewek dan cowok. Nah ini dia. Jadi kenapa di acara-acara resmi dan sebagainya itu MC-nya lebih banyak cewek, perempuan? Itu tadi alasannya karena kelembutan. Tetapi jangan salah, seorang MC dia harus bahasanya itu harus menekan, nadanya itu harus menekan. Para hadirin yang terhormat, diharapkan para hadirin yang terhormat, acara segera dimulai. Diharapkan semua HP untuk dinonaktifkan. Terima kasih. Itu harus ditekan bahasanya. Bukan hadirin yang terhormat, kita persilakan HP-nya untuk dinonaktifkan ya.
tidak begitu. Dia punya bahasanya sendiri. MC punya mimik bahasanya sendiri. Begitu juga seorang protokol juga punya bahasa protokol. Bahasa protokol dia tidak semua orang mengerti. Saya sulit sekali mempelajari bahasa protokol. Terus terang, sulit saya pelajari bahasa protokol. Protokol itu bukan gampang. Dia harus punya wibawa. Dia harus berwibawa. Seorang protokol dia harus berwibawa. Dan seorang protokol dia selain daripada wibawa, dia juga harus berani. Bukan hanya berani tampil, berani mengatur. Contoh, Menteri Azwar Abu Bakar kita datang ke UIN. Contoh satu lagi, Andi Mararangeng ketika datang ke UIN. Seorang protokol yang tampil ke depan itu, ke dalam pengaturan, dia protokolnya harus berani. Ketika melihat dasi dari tamu kita yang agak Mercy. Tahu Mercy? Tahu Mercy? Apa itu Mercy? Mereng sedikit. Jadi ketika melihat dasinya mereng sedikit harus berani. Permisi Pak. Ya, silakan. Dasi Pak. Oh ya, benar kan? Itu bagi orang yang mengerti protokol. Dia harus berani. Jadi bukan protokol itu, Pak, maaf ya Pak, Bapak tadi dari sumur ya, dari kamar kecil ya Pak. Iya, ada Pak, maaf ya Pak ya, iya Pak, belum terkancing Pak. Improvisasi humoris atau menghibur audiens, membangkitkan semangat atau antusiasme mengenal pembicara, pemimpin, apus dan sebagainya. Oke, itu selesai MC. Di dalam rumas juga nantinya itu harus ada keynote speaker. Tahu keynote speaker? Keynote speaker. Ya, itu adalah orang yang sebagai pembicara utama yang menyampaikan pesan secara garis besar dalam durasi waktu 45 menit dan maksimal 2 jam. Kita sudah lebih 2 jam ya. Ya, berarti sudah lebih target. Oke. Nah, itu namanya keynote speaker. Kemudian protokol sudah kita bahas ya. Nah, kemudian semua kamus besar ini itu dasar-dasar tadi saya tulis peraturan upacara di istana dan sebagainya, itu nanti pelajari langsung. Kemudian protokol itu pengertiannya. Protokol menurut KBBI, apa KBBI? Ya. Ke protokol artinya berhubungan atau berkaitan dengan protokol atau bersifat keprotokolan. Seorang protokol harus biasa melakukan biasa itu bukan biasa melakukan pengaturan ya seperti saya sampaikan tadi, protokol itu adalah pengaturan, harus biasa melakukan pengaturan. Kemudian dalam bentuk apapun sebelum tata acara, pengaturan ini kerja protokol sebenarnya, kerja protokol. Kemudian speaker, protokol sebelum acara mulai itu harus diperhatikan seorang protokol. Kemudian tata tempat, ini kerja protokol harus diperhatikan. Tempat sudah rapi kan, di mana duduk pimpinan, kemudian yang datang siapa, nah, nantinya kan jadi pengatur yang duduk siapa, kemudian harus sebelah sini. Itu kalau di rumah kita, karena kita tuan rumah. Kalau di kantor, acara dan sebagainya itu menurut Excel.
Kesalahan berapa? Tamunya bagaimana? Itu pengaturan. Oke. Seorang protokol sebelum mulai acara dia harus membuat protap. Termasuk protap ya. Tetapi protap itu bukan hanya susunan acara. Protap itu seperti yang saya sampaikan tadi, bentuk gambar tempat duduk tamu. Tempat duduk tamu itu ada gambarnya, itu juga protap. Kemudian protap apa lagi? Tamunya masuk dari sini. Nah, kalau saya pribadi saya, ini tempat duduk ini terbalik. Secara protokol nggak boleh seperti ini. Kenapa? Tugas laki-laki adalah melindungi wanita. Nah, kalau seperti ini, kalau seandainya ada gempa dan perempuan lari duluan yang laki-laki, ya kan? Jadi tidak melindungi. Nah, itu secara protokol. Tapi ini kita bicaranya aja kan. Nah, oke. Kemudian perbedaan pembawa acara dan misi protokol dan protokoler itu demikian. Oke, ke bawah terus. Nah, humas PR sudah kita bahas tadi, masalah humas dan PR sudah kita bahas tadi, berarti ini sudah selesai. Tujuan media humas. Nah, media humas itu punya tujuan dia itu untuk promosi, cukup. Dan tingkatkan pemasaran, itu kalau di perusahaan. Kalau yang di perusahaan, humas itu dia promosi untuk meningkatkan pemasaran. Kemudian komunikasi berkesinambungan. Kemudian tingkatkan kepercayaan publik. Tingkatkan citra perusahaan atau organisasi. Kita masuk organisasi. UIN ini termasuk organisasi, citra. Nah, kemudian